Bos, mau cuaca panas atau dingin, santapan berkuah selalu jadi pilihan terbaik. Karena bukan hanya manjain lidah, tapi juga bikin mata auto melek. Tapi ada yang lebih bikin melek, bos. Bisnis kuliner 3 generasi ini omset hariannya mencapai puluhan juta. Nah, ikutan kepo kan? Yuk kita samperin Pak Syamsul Daeng Ngawing, pemilik warung coto Makassar. Halo bos, di sini coto paling enak di Jakarta. Sehari habis 300 kg sapi tetap dicuap bos. Bos, yang pernah melintas sekitar Pasar Senen sampai Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, pasti pernah deh lihat keramaian di warung coto Makassar ini. Lihat menunya kok unik-unik banget ya, bos? Sengaja Daeng Ngawing memberi nama yang unik menggelitik di setiap pilihan isian cotonya. Lucu-lucuan, cuma itu. Singkat-singkat, disingkat-singkat. 7 hari 7 malam itu mbak dipikir baru bisa jadi. Itu aja, kalau terlalu banyak disebutkan terlalu rumit. Makanya kita kasih singkat begitu supaya cepat kan. Kayak Alija itu hati lepas jantung. Idenya boleh juga ya, bos. Daripada ribet nyebutin satu persatu isian coto, mending disingkat biar mudah diingat. Nah, kesan ini akan membekas di ingatan pelanggan. Misalnya nih, coto pejabat yang isiannya pipi, jantung, dan babat. Atau coto dansa yang isiannya daging saja. Mau pakai isian yang apapun, harganya sama bos. Rp30.000 per porsinya. Pilihannya ada daging, jantung, hati, paru, usus, pipi, dan babat. Dalam sehari, Daeng Ngawing harus menyiapkan stok daging dan jeroan sampai ratusan kilogram bos. Kalau hari biasa paling orang-orang kantor paling habis 200 kilo lah. Kalau Sabtu Minggu hari libur 300 lebih. 3 ekor lah hitungannya kalau hari libur. Satu lagi nih yang bikin beda coto Makassar dengan jenis soto-sotoan dari daerah lain. Bumbu coto Makassar ini terbuat dari 40 jenis rempah. Selain itu, warna kuahnya yang agak hitam itu karena terbuat dari kacang yang disangrai dan dihaluskan. Dan ada satu lagi resep dari nenek yang agak unik dan masih dijaga Daeng Ngawing sampai sekarang. Ini bos, yang bikin enak itu pakai air beras. Kayak anunya bumbunya udah generasi ketiga, turun-temurun. Resepnya sukses bikin pembeli balik lagi nih bos. Oh iya, Daeng Ngawing juga menyajikan makanan lain sebagai pelengkap sajian coto Makassar. Ada buras, jalang kote, dan tentu saja sambal. Sambalnya harus sambal tauco ya bos. Oh iya, es pisang ijo dan es palu butung juga bisa jadi penutup yang sempurna untuk melengkapi kuliner ini bos. Sebagian pengunjung yang datang berasal dari Makassar yang menetap atau merantau di Jakarta. Sajian berkuah ini menjadi obat rindu bagi mereka akan kampung halamannya. Banyak diantaranya bukan orang asli Makassar loh. Nah, itu artinya makanan ini bisa diterima lidah orang manapun, bukan cuma orang Makassar aja bos. Kalau aku sih asli orang Padang ya, cuma emang udah lama tinggal di sini. Terus nyobain juga sih, baru nyobain, enak banget. Apa sih seger, kuahnya juga dagingnya banyak banget. Kepuasan pelanggan adalah yang utama. Dan Doi tentu saja nggak mau mengecewakan pelanggan yang datang. Alhasil, Daeng Ngawing selalu membuka warungnya 24 jam nonstop. Jumlah karyawannya aja lebih dari 33 orang yang terbagi dalam 3 shift. Mantap! Min cuan jadi kepo nih, berarti cuannya ngalir terus, nggak pakai libur dong. Kalau omset itu kalau 1 minggu di atas 50 juta. Iya, hampir 100 lah kalau Sabtu Minggu omset. Kalau hari biasa paling 30-an. Wadidaw, mungkin amalan jalur langit Daeng Ngawing juga yang bikin bisnisnya makin berkah. Alhamdulillah kita juga banyak juga di Makassar, udah banyak juga aset di sana. Terus bangun masjid juga.
Sukses yang dicapai Daeng Ngawing saat ini bisa jadi tugas berat ya bos. Soalnya harus menjaga amanah resep peninggalan pendahulunya. Daeng Ngawing merupakan generasi ketiga. Doi mendapat resep dari sang ibu. Resep yang sama yang diturunkan dari sang nenek ke ibunya. Tuh masih zaman Belanda dulu, udah jualan coto nenek. Masih di Amerika mama udah jualan coto saya punya nenek. Setelah Daeng Ngawing menetap di Jakarta, Doi memperkenalkan kuliner ini pertama kalinya di Kalijodo pada tahun 1996. Saat itu harga cotonya Rp5.000 dan ketupatnya Rp500 bos. Warungnya makin ramai setelah pindah ke daerah Pasar Senen pada 2003. Bahkan Doi pernah diundang ke Istana Negara oleh salah seorang tokoh penting Indonesia di tahun 2015. Kalau itu dulu waktu masih dia jadi jabatan dulu, waktu masih wakil presiden, sering saya diundang ke Istana Negara. Gimana bos? Menjaga bisnis yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun lamanya ternyata nggak gampang loh. Apalagi ini termasuk kuliner daerah warisan budaya. So, kalau pengen punya bisnis kuliner sampai jadi legend, dengerin nih saran dari Daeng Ngawing. Yang penting jaga kualitas rasa, yang penting cuan bos.